Dalam waktu kurang dari 24 jam, polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan sadis seorang pria yang ditemukan dikubur di dapur rumahnya di Kompleks Bumi Citra Indah, Kecamatan Cihablas, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Pelaku bernama Rizal yang dipekerjakan sebagai tukang kebun dan bersih-bersih di rumah korban ditangkap polisi di kawasan Cianjur, Jawa Barat. Berdasarkan pemeriksaan polisi, pelaku tega menghabisi nyawa korban bernama Didi Hartanto, 47 tahun, saat hendak menagih upah kerja selama 2 hari sebesar Rp300.000. Pelaku juga menggasak barang-barang berharga milik korban, antara lain sepeda motor, sertifikat rumah, dan ponsel. Sementara itu, sepupu korban menyatakan korban tidak bisa dihubungi sejak 23 Maret 2024. Ia memutuskan untuk lapor ke polisi pada 30 Maret 2024 karena curiga saat melihat ranjang milik korban dalam kondisi terpotong. Udah dapat kabar ini hilangnya sejak kapan Pak? Lu Bapak sendiri dari tanggal 23. 23. Ya. Itu Bapak sempat laporan ke polisi tuh Tanggal gimana? 30 saya lapor. Laporan? Ya, laporan. Bapak ada kecurigaan waktu itu nggak? Kalau kecurigaan, saya waktu ngelihat tempat kejadian yang kedua baru saya curiga. Curiganya apa Pak? Ada yang bed yang kepotong itu, spring bed itu, spring bed kepotong itu, baru kami sampaikan lagi ke kantor, ada temuan baru. Karena ada indikasi kriminal, saya lapor lagi ke Polres. Ya. Baru Polres saat itu juga ke sini tanggal 7. Pak, saat Bapak masuk ke sini ada rasa bau atau gimana? Tidak ada sama aura sekali. gimana? Tidak ada sama sekali. Cuma lihat dari bed itu terpotong aja itu. Iya. Kita dulu sempat di sini nggak ada, semuanya bersih. Bahkan di tempat itu kita pakai untuk pengajian. Di lokasi tempat persis di bawahnya. Di bawahnya itu. Berawal tanggal 30 Maret, ini mendapat laporan dari kerabat korban bahwa korban DH ini sudah seminggu tidak bisa komunikasi atau hilang. Kemudian kami membentuk tim investigasi melaksanakan TPTKP untuk mencari tahu terkait laporan dimaksud. Kemudian dari hasil TPTKP kami mengendus, menduga atau melihat sebuah kejanggalan terkait laporan orang hilang ini. Kemudian dari olah TKP awal kami membentuk tim, tentunya Satreskrim Polres Cimahi gabungan dengan Polda Jawa Barat melakukan serangkaian penyelidikan dan kami mendapatkan bukti bahwa korban ini meninggal dunia dan diduga dianiaya oleh salah satu pelaku yang tanggal 16 kami amankan di daerah Cianjur inisial I. Kemudian tadi malam kami maraton melakukan pemeriksaan terhadap diduga I dan kami berkesimpulan melalui gelar perkara kami menetapkan inisial I sebagai tersangka dan kami sudah melakukan penahanan. Pak Kapolres, untuk motif pembunuhan ini benarkah Pak? Gara-gara upah Rp300.000 pelaku tega menghabisi nyawa korban? Sampai hari ini kami maraton membentuk tim melakukan pemeriksaan. Sejauh ini pelaku mengatakan kesal kepada korban karena upah yang dijanjikan 2 hari bekerja itu belum diberikan. Sehingga ketika tanggal 23 malam itu pelaku mendatangi korban di rumahnya, terjadilah percecokan kedua ini. Sehingga berkelahi, kemudian pelaku memukul korban dengan benda tumpul di bagian leher yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada saat malam itu. Jadi pelaku Injal ini memang bekerja di komplek perumahan tersebut. Artinya bukan hanya korban yang sering menggunakan. Ini sudah 2 tahun dia bekerja di komplek tersebut. Jadi freelance. Jadi siapa saja yang akan menggunakan tenaganya, maka si Ijal bersedia. Ya seperti bersih-bersih sampah, kemudian merapikan taman dan sebagainya. Dan si Ijal ini sudah 2 tahun bekerja di komplek tersebut. Baik, Pak Aldi, kami juga ingin tahu Pak, ini kan ada informasi dari keluarga korban yang mengaku sebelumnya sempat mencurigai ataupun melihat ada keganjalan di rumah korban karena adanya tempat tidur korban yang sudah tidak utuh, terpotong begitu Pak. Nah ini apa yang dilakukan pelaku dengan tempat tidur itu? Jadi dari hasil pemeriksaan yang kami dapat,
termasuk saksi. Kondisi rumah sebenarnya sudah sangat rapi ya. Karena saat itu korban dikubur di dapur. Ya. Jadi si pelaku ini menggali tanah di dapur yang ada keramiknya. Keramiknya dirusak, kemudian korban dimasukkan ke dalam tanah yang sudah digali oleh pelaku. Dan si pelaku ini merapikan kembali. Jadi ternyata ada sisa keras bangunan rumah korban yang masih tersimpan di atas atau di lantai 2. Nah, itulah yang digunakan oleh pelaku untuk merapikan, menghilangkan jejak. Emang setelah tanggal 23, kerabat korban, teman kerjanya juga beberapa kali mendatangi rumah si korban. Bahkan sempat melakukan ya semacam doa pengajian di lokasi yang tempat dikuburnya si korban ini. Gitu. Nah, kondisi rumah rapi. Memang kerabat korban menyampaikan kebiasaan korban ini kasur nggak pernah berdiri. Nah, hari itu ketika kerabat korban pada datang ke rumah itu, kondisi kasur berdiri ya, jadi nggak seperti biasanya lah. Itu yang membuat kerabat korban agak sedikit curiga, sehingga melapor kepada kami kepolisian Polres Cimahi. Kegiatan kita hari ini melakukan pengangkatan jenazah korban pembunuhan atas nama Idiartanto yang terjadi pada tanggal 23 Maret lalu. Jadi untuk jenazah sudah kita bawa ke Rumah Sakit Sartikasi untuk dilakukan otopsinya. Untuk motif sendiri? Untuk motif sampai saat ini kita dari keterangan tersangka, sementara tersangka menagih uang kerja ongkos kerja selama 2 hari 300.000, namun masih kita dalami untuk keterangan tersangka karena tersangka setelah melakukan pembunuhan juga mengambil barang-barang berharga milik korban. Keluarga korban melaporkan si korban ini hilang, dan warga setempat juga tahunya si korban ini hilang. Kurang bersosialisasi nih korban dengan warga setempat. Kadang-kadang, makanya ini si pelaku ini sering dipasrahin sama korban ini untuk beres-beres rumah. Oh, dipercaya. Dipercaya, bahkan dipegangin kunci. Kemudian kan tim bekerja ya, tentunya berdasarkan rangkaian penyidikan, teknik dan taktik yang sudah menjadi SOP kami gitu ya, menjadi SOP kepolisian. Dari serangkaian penyidikan itu kita mengendus ada seseorang diduga sebagai pelaku inisial I ini gitu. Nah, jadi kita pelajari kemana si I ini gitu kan. Nah, dari situ akhirnya kita amankan. Kemudian dengan alat bukti awal yang sudah kita miliki kita amankan. Kemudian pelaku tidak bisa menyangkal. Untuk titik penguburan ini pelaku yang menjelaskan bahwa dikubur di sini. Katanya sih sakit hati gitu. Cuman sakit hati kenapa? Nanti kita akan dalami. Ada 2 unit motor yang diambil oleh pelaku, kemudian sertifikat rumah, kemudian handphone ya. Motor 1 sudah dijual, ini sedang kita cari.